Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebelumnya, terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan wawancara kerja pada hari ini. Perkenalkan, saya Laura Anjani, lulusan Desain Komunikasi Visual dari Universitas Multimedia Nusantara pada tahun 2026 mendatang. Saya memiliki ketertarikan besar dalam dunia desain, terutama di bidang ilustrasi. Saya selalu percaya bahwa desain, khususnya ilustrasi, bukan hanya tentang estetika, tetapi juga bagaimana menyampaikan pesan dan membangun koneksi emosional dengan audiens. Selain itu, saya senang mengeksplorasi berbagai teknik dan gaya ilustrasi agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan. Saya sangat tertarik dengan posisi ini karena saya melihat bahwa perusahaan ini mengutamakan kreativitas dalam desain dan memiliki proyek-proyek yang sejalan dengan minat saya di bidang ilustrasi. Saya ingin berkontribusi dengan keterampilan saya dalam menciptakan visual yang komunikatif dan berkarakter. Selain itu, saya melihat perusahaan ini sebagai tempat yang tepat untuk saya berkembang, belajar dari tim yang profesional, serta menerapkan ide-ide kreatif saya dalam proyek nyata yang berdampak. Saat ini, saya belum memiliki pengalaman kerja atau magang secara formal, tetapi saya telah banyak mengerjakan proyek pribadi yang membantu saya mengembangkan keterampilan desain khususnya ilustrasi. Salah satu proyek yang saya kerjakan adalah pembuatan board game di mana saya bertanggung jawab atas desain visualnya mulai dari ilustrasi karakter dan cerita, desain kartu, hingga elemen-elemen lain yang mendukung pengalaman bermain. Melalui proyek ini, saya belajar bagaimana menciptakan desain yang tidak hanya menarik secara estetika, tetapi juga memiliki fungsi yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna. Saya juga berlatih mengelola waktu dan menghadapi tantangan dalam proses kreatif, seperti menyesuaikan warna agar tetap nyaman dipandang, serta memastikan ilustrasi mendukung konsep permainan secara keseluruhan. Kelebihan utama saya adalah kemampuan saya dalam menciptakan ilustrasi yang mendukung storytelling dan pengalaman pengguna. Saya tidak hanya fokus pada keindahan visual, tetapi juga bagaimana desain saya bisa membangun suasana, mengomunikasikan konsep, dan meningkatkan interaksi dengan audiens. Selain itu, saya cepat belajar dan selalu terbuka untuk mengeksplorasi berbagai teknik baru dalam desain. Saya juga memiliki perhatian tinggi terhadap detail yang membantu saya menghasilkan karya yang lebih rapi dan berkualitas. Saya terkadang terlalu fokus pada detail kecil dalam ilustrasi sehingga bisa menghabiskan lebih banyak waktu dari yang direncanakan. Namun saya menyadari hal ini dan sedang berusaha mengelola waktu dengan lebih baik, misalnya dengan membuat perencanaan kerja yang lebih terstruktur serta menentukan batasan waktu untuk setiap tahap desain agar tetap efisien tanpa mengorbankan kualitasnya. Gaya desain saya cenderung ekspresif dengan pendekatan storytelling yang kuat. Saya menyukai ilustrasi yang bisa menggambarkan emosi dan membangun pengalaman bagi audiens. Dalam proyek seperti board game yang saya kerjakan, saya berusaha menciptakan visual yang dapat mendukung suasana permainan dan memperkuat konsep dunia yang dibangun di dalamnya. Inspirasi saya datang dari berbagai sumber, mulai dari seni klasik hingga ilustrasi modern. Saya juga banyak terinspirasi dari budaya populer seperti game, film animasi, dan literatur yang seringkali memiliki elemen visual yang kaya. Selain itu, saya aktif mencari referensi dari platform seperti Behance, Dribbble, dan Pinterest untuk melihat perkembangan tren desain dan mendapatkan ide-ide baru. Salah satu karya favorit saya adalah proyek pembuatan board game yang saya kembangkan. Dalam proyek ini, saya tidak hanya berperan sebagai ilustrator, tetapi juga sebagai desainer keseluruhan tampilan visual permainan. Tantangan utama
utamanya menurut saya adalah menciptakan ilustrasi yang tidak hanya menarik, tetapi juga berfungsi dengan baik dalam permainan seperti memastikan icon dan karakter mudah dikenali, serta tata letak desain yang intuitif bagi pemain. Saya mengatasi tantangan ini dengan melakukan riset mengenai desain board game yang sudah ada, mempelajari elemen-elemen yang membuat sebuah permainan lebih menarik secara visual, serta menguji desain saya kepada beberapa orang untuk mendapatkan feedback. Hasil akhirnya adalah board game dengan ilustrasi yang memiliki identitas kuat dan mendukung pengalaman bermain yang lebih imersif. Proyek ini membuat saya semakin yakin bahwa ilustrasi memiliki peran besar dalam menciptakan pengalaman yang menarik bagi audiens. Saya sendiri percaya bahwa komunikasi dan keterbukaan adalah kunci dalam bekerja tim. Dalam proyek board game yang saya kembangkan, saya beberapa kali berdiskusi dengan teman-teman untuk mendapatkan masukan mengenai desain saya. Saya selalu berusaha memahami perspektif anggota tim lainnya dan terbuka terhadap kritik yang membangun. Jika ada perbedaan pendapat, saya lebih memilih untuk mencari solusi bersama agar hasil akhirnya bisa lebih maksimal. Saya juga terbiasa mengorganisir tugas dengan lebih baik agar semua bagian proyek dapat berjalan lancar dan selesai dengan tepat waktu. Meskipun saat ini saya belum pernah bekerja dengan klien secara langsung, namun saya pernah mengalami situasi di mana saya harus menyesuaikan desain saya dengan masukan dari orang lain dalam proyek yang saya kerjakan. Dalam proyek board game ini, saya menerima berbagai feedback dari teman-teman yang menguji permainan tersebut. Ada beberapa saran yang awalnya berbeda dari konsep yang saya bayangkan, tetapi setelah mempertimbangkannya, saya menyadari bahwa beberapa perubahan tersebut dapat meningkatkan pengalaman bermain. Dari situ, saya belajar bahwa fleksibilitas dalam desain sangat penting. Saya tidak hanya berpegang pada ide awal saya, tetapi juga mempertimbangkan perspektif lain agar hasil akhirnya bisa lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Mengenai AI, saya melihat AI sebagai alat yang bisa mendukung desainer, bukan menggantikan kreativitas manusia. Dengan perkembangan AI, banyak proses teknis yang bisa dipercepat seperti generasi warna, referensi bentuk, atau pembuatan sketsa awal. Namun saya percaya bahwa storytelling, emosi, dan kreativitas tetap merupakan aspek yang tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh AI. Saya beradaptasi dengan perkembangan ini dengan terus belajar dan mengeksplorasi bagaimana AI dapat digunakan sebagai alat bantu dalam ilustrasi dan desain. Misalnya, saya mulai mencoba menggunakan AI untuk mencari inspirasi atau mempercepat proses eksplorasi ide, tetapi tetap memastikan bahwa sentuhan akhir dan konsep awal tetap dikendalikan oleh saya sebagai desainer. Sekian jawaban untuk wawancara kerja saya pada hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu.